Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pertemuan ke-6, hari ini kita akan bahas mengenai pembuatan tabel ya pada HTML. Oke. Nah, untuk membuat tabel, kita memerlukan beberapa tag ya. Pertama, tag yang diperlukan adalah pertama table is table. Ini untuk memulai table. Jadi untuk menampilkan record pada database ya. Nah, dan ini juga berpasangan, artinya adalah setelah sudah selesai membuat table, kita menutupnya dengan splash table. Nah, tapi untuk tag table ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus disertai dengan tag-tag lain sebagai pembuatan baris dan kolom. Yaitu pertama kita harus menambahkan tag tr. Nah, elemen tag tr atau table row, namanya table row ya, digunakan untuk menandai awal dari tiap baris pada tabel. Jadi kalau misalnya kita mau membuat baris baru, kita harus membuat tag tr dulu. Nah, ini membuat baris pada tabel kita awali dengan tr ya. Sama ini juga tag berpasangan, artinya harus setelah selesai ditutup dengan splash tr. Nah, yang kedua adalah yang namanya td atau table data. Jadi elemen table data ini digunakan untuk menandai awal dan akhir dari tiap sel di dalam table. Atau tag ini digunakan untuk membuat kolom dalam sebuah baris. Nah, tag yang digunakan td atau ditutup dengan splash td. Nah, ada lagi yang namanya sama kayak td sebenarnya, table data. Cuman ini kalau misalnya kita mau membuat, kalau table itu suka ada yang kalau di awal table, jadi ada fungsi header ya, ada yang dicetak huruf tebal, dicetak tebal ya. Nah, itu disebut dengan th. Jadi kalau kita mau membuat penghulu dari table, kita pakai th juga bisa. Th ini fungsinya atau singkatan dari table header, sama dengan fungsi table data, akan tetapi pada table header font akan ditampilkan dalam cetak tebal. Tag yang digunakan adalah th dan ditutup dengan splash th. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama praktek ya. Oke, dengan file yang sama, dengan kertas kerja yang sama. Pertama kita ketik dulu HTML. Seperti biasa, head. Kita buat title-nya dulu agar bisa lihat ini latihan keberapa. Title. Oke, dengan title, head, ditutup headnya, baru kita mulai dengan body. Body. Nah, jadi kita langsung aja membuat tabelnya. Jadi pertama-tama kita membuat tag table dulu untuk memulai table baru. Oke, kita tambahkan di sini bordernya ya. Border ini artinya garis si tabel ya, ketebalan garis tabel. Kita pakai bordernya 5, jadi semakin tinggi angkanya semakin tebal dia biasanya. Oke, langsung kita memulai baris dengan tr. Memulai baris tabel dengan tr, baru kita membuat agar terlihat lebih estetik ya. Kita tap aja. Oke, kita membuat kolom dengan menggunakan td atau table data. Baris 1 misalnya, kolom 1. Kita tutup td-nya.
kita buat data yang kedua di baris yang sama ya, TR itu berarti barisnya masih sama. Baris kedua, kolom, maaf, masih baris 1 ya, karena TR-nya kan sama. Kolom 2 TD. Nah, oke. Kalau udah, kita tutup TR-nya. Dan tabelnya juga sama, kita tutup. Kita tutup bodinya, lalu tutup HTML. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kan seperti ini. Tadi kita sudah membuat menyeting ya, bordernya 5. Artinya garis si tabelnya akan bercetak tebal. Nah, tadi kita pakai TR. TR itu adalah untuk memulai baris baru kan ya, baris. Nah, ini baris pertama. Nah, TD itu adalah menambah kolom-kolomnya ini. Kolom 1, kolom 2. Ini baris 1. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita latihan lagi. Membuat, misalnya ini kan barisnya cuma 1 nih ya. Barisnya 1. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen membuat baris yang baru, yang kedua ini ya. Nah, caranya mudah. Kita tinggal menambahkan ya. Coba kita copyin dulu. Kita kopikan dulu. Kita buat di kertas kerja baru. Nah, ini masih sama kayak yang tadi ya. Nah, kita mau menambahkan baris baru ya. Jadi ada 2 baris. Nah, untuk melakukan hal itu, kita tambahkan lagi aja di sini TR-nya. Untuk menambah baris, kita tambahkan TR. Baru kita tambahkan datanya di sini, kolomnya. Bisa TD, baris 2, kolom 1. TD, TD, baris 2, kolom 2. TD. Kita ganti dulu ya si titelnya dari tabel 1 jadi tabel 2 biar. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan membentuk baris yang baru dengan kita menambahkan TR yang baru dan TD yang baru. Oke, kalau misalnya kita mau menambahkan kolomnya jadi 3. Kolomnya jadi 3. Kalau kolomnya jadi 3, berarti kita tinggal nambahin TD-nya aja di sini. TD. Baris 1, kolom 3. Tutup 3. Tutup dengan TD. Sama. Baris 3, baris 2, kolom 3. TD. Nah, baru kita lihat dia akan seperti ini. Nah, jadi nambah kolom lagi ya. Oke, lanjut ke ada lagi. Oh iya, saya lupa mengasih tahu ya. Kalau misalnya kalau di tabel itu kan suka ada judul nih. Judul tabelnya ya, nama judul tabelnya. Misalnya tabel daftar cicilan, tabel daftar diskon. Nah, itu kita menggunakan yang namanya caption. Nah, untuk lebih jelasnya kita latihan lagi di kertas kerja baru. Oh, jangan lupa ya, tadi saya lupa. Ini harusnya di save dulu ya. Save as dengan nama sama ya, table 1.html. File save as table 2.html. Sekarang tabel ketiga.
untuk tabel ketiga sama ya, kita copyin aja dengan yang tadi, tapi kita hapus isinya. Ini kita hapus, jadi tinggal kita mengisi di body langsung ya. Nah, kita membuat tabel misalnya dengan menggunakan caption sama TH ya, table header. Pertama kita cantumin dulu tabelnya dengan border nggak terlalu tebal, artinya cuman 1. Oke, kita pakai caption. Nah, misalnya di sini tabel mahasiswa. Kita tutup dengan slash caption. Lalu kita tambahkan, untuk membuat baris baru kita tambahkan tr. Nah, untuk kolomnya atau datanya kita isi dengan kita th, berarti ini adalah hurufnya akan huruf tebal ya. Ini skor th lagi, misalnya nama th. Oke, kita tutup dengan underscore flash tr. Oke, lanjut kita bikin baris baru lagi ya, artinya kita mengisi datanya ya, mengisi datanya dengan tr lagi, baris baru. Kita isinya jangan th, jadinya td ya, karena nggak berhuruf tebal. Misalnya NIM-nya 21511050 std. TD-nya kita isi di sini nama ya. Udah NIM, namanya adalah Leonardo misalnya. TD. Nah, kalau udah kan kita cuma 2 ya pengisiannya. Tutup dengan tr. Misalnya ada lagi nih yang kedua, data yang kedua. Kita isi lagi dengan baris kedua, kan mengisi baris kedua. Kita isikan lagi tr, td 21511051 td di sini namanya misalnya Siti Romlah, kok soto sih, Siti Romlah, press td, kita tutup dengan press tr. Nah, kalau udah misalnya ngisi datanya, kita tinggal tutup dengan menutup splash table. Oke, lanjut kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan seperti ini hasilnya. Ini kita menggunakan caption, ini kita menggunakan, dia hurufnya dicetak tebal karena kita menggunakan th ya kan. Nah, tadi kita menggunakan td, dia akan tulisannya normal ya, nggak bercetak tebal. Nah, oke. Tapi di sini kita ngeliat kok agak terlalu ini ya, renggang ya, maksudnya terlalu sempit ya di sini ya, ukuran tabelnya. Jadi terlalu pengen nih diluasin gitu kan, ingin si tabelnya itu agak besar, tidak sempit seperti ini. Nah, kita menggunakan yang namanya di sini biasanya ada atribut yang namanya cell pad sama cell padding dan cell spacing. Jadi cell padding dan cell spacing ini digunakan untuk memberikan jarak. Jadi kalau misalnya bedanya apa sih kalau cell spacing ini? Jadi cell spacing ya ini ya. Ini digunakan untuk menentukan jumlah spasi yang browser tempatkan di antara tiap-tiap sel individual.
atau spasi antara sel dan garis jika sel berada di sisi tabel. Jadi ini untuk memberikan jarak pada selnya. Artinya pada jarak ini nih. Ini kan ada garis nih. Nah, ini memberikan jarak ini kalau sel spacing. Nah, kalau sel padding ini memberikan jarak, jadi menentukan spasi ditempatkan antara misalnya datanya dengan si tabelnya. Jadi nggak sempit atau sempit seperti ini. Jadi ada jarak antara si data ini sama si selnya, si tabelnya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya coba kita di sini tambahin aja ya. Nah, untuk penambahannya biasanya kita ditambahkan di table. Di table sama kayak border ya. Nah, kalau tadi border itu kan digunakan untuk menentukan tebal ya dari garis yang ada pada tabel. Nah, ini kita tambahin aja di sini juga sama di tabelnya. Misalnya kita pakai cell padding dulu deh ya. Cell padding. Cell paddingnya berapa? Misalnya cell paddingnya 5 ya. Kayaknya 5 cukup. 5 cukup. Oke, kita browse dulu. Nah, terlihat ya. Jadi nggak terlalu sempit seperti tadi, ini ada jarak. Itu pakai sel padding. Nah, untuk sel spacing bedanya apa? Kalau sel spacing seperti ini ya. Misalnya sel spacingnya 5 juga. Oke, perbedaannya ini ya. Ininya jaraknya beda. Ada jarak beda sama yang tadi sebelumnya ya. Misalnya nggak pakai sel spacing nih. Nah, nggak ada jarak kan di antara sel ini sama sel ini. Seperti itu. Itu sel itu atribut table ya. Ada table, ada border, ada sel spacing sama sel padding. Oke. Oh ya, biasanya kalau misalnya kita bikin table di Word, suka ada yang namanya kita merge ya, merge cell. Jadi menggabungkan sel kolom dengan kolom atau baris dengan baris. Jadi penggabungan gitu ya. Nah, ini ada atribut untuk membuat atau memfasilitasi hal tersebut ya. Di sini ada 2, ada call span, ada row span. Nah, bedanya apa? Kalau call span itu untuk menarik sel kolom. Kalau row span untuk menarik sel baris. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita latihan lagi ya. Pakai call span sama row span dulu. Nah, untuk call span sebelumnya ini kita namain dulu ya. Kita save dulu. Ganti dulu si titelnya tabel mahasiswa. Save dulu. Save as tabel mahasiswa. .html. Save. Nah, kita langsung membuat contoh untuk tabelnya. Nah, untuk tabel kita copy dulu yang tadi. Nah, kita hapus isinya. Kita mulai yang baru di body ya. Nah, untuk kita pakai dulu yang call span ya, call span dulu. Pertama table bordernya 1. Terus tr untuk membuat barisnya maksudnya. Baru kita pakai misalnya untuk yang pertama kita pakai th aja dulu, bercetak tebal. Nah, kita mau buat si
kolomnya itu nyatu ya. Kita pakai di sini call span sama dengan, jadi 2 kolom disatukan, 2, jadi 2 kolom yang disatukan. Kita pakai ini adalah header slash th. Nah, kalau udah kita tutup di tr-nya. Kita nggak usah menambahkan, misalnya di sini pengen 2 kolom nih ya, 2 kolom. Karena kolomnya disatuin, jadi kita nggak usah nambah kolom lagi. Jadi udah aja th call span sama dengan 2. Artinya adalah dia kolomnya ada 2 tapi disatukan. Oke, moga-moga paham ya. Nah, sekarang yang kedua. Kita bikin garis yang kedua biar jelas ya perbedaannya. Di sini kita nambahkan td misalnya baris 1 kolom 1. td. Yang kedua td lagi baris 1 kolom 2. td. Tutup dengan tr. Nah, yang ketiga misalnya kita juga mau mengubah lagi ya, nambah baris lagi. td pakai call span. Jadi kita mau menggabungkan 2 kolom sama dengan 2 baris 2 call span underscore td. tr. Oke, kalau udah misalnya kita tutup tabelnya. Nah, kalau udah kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan seperti ini hasilnya. Ini adalah header baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Jadi ini yang udah di call span, jadi dia akan menyatu antara kolom 1 dengan kolom 2. Itu pakai call span. Oke, kita save dulu ya latihan ini, file save as. Oh maaf, sebelumnya ini kita ganti dulu title-nya jadi call span. Call span baru kita save as call span juga. .html save. Oke. Lanjut, gimana dengan row span? Jadi kita menggabungkan baris ya, menggabungkan baris. Nah, untuk menggabungkan baris sama kita copyin yang tadi ya, yang row span. Oke, kita copyin yang dari yang ini aja, sebenarnya sama ya, tapi kita mengubah beberapa. Nah, kita mau membuat misalnya menyatukan baris dari kolom 1 dengan ini ya. Nah, untuk itu kita di sini kita yang ininya kita ini dulu. Kita nonaktifin dulu call span-nya. Baris 2 call span. Nah, kita misalnya pengen menggabungkan baris yang ini ya. Nah, kita pakai di sini row span. Row span sama dengan 2. Kita ganti di sini ininya baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2. Jadi gini, ini kan kita mau istilahnya menyatukan baris 1 dengan baris 2, kolom 1 dengan kolom 1 ya.
baris 1 kolom 1 dengan baris 2 kolom 1. Nah, maka dari itu yang di sini yang TR yang barunya kita cuman menambahkan TD baris 2 kolom yang kedua aja. Jadi baris satunya nggak usah ditambahkan karena sudah disatuin sama si TD row span ini, si TR yang baris 1 ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia bakal seperti ini. Jadi ininya menyatu ya, kolom baris 1 dengan baris 2 akan menyatu. Seperti itu. Oke, semoga nggak bingung ya. Mungkin mata kuliah ini untuk pertemuan ini agak membingungkan, makanya kita moga-moga dengan latihan kita akan paham. Nah, oke, kalau sudah kita ini ya, ini kan kita setting dulu ya si garisnya sama si spasi dari selnya. Tadi menggunakan sel padding sama sel spacing ya. Kita buat dulu sel paddingnya di sini. Padding sama dengan misalnya di 5 ya. Sel spacing sama dengan 5 juga. Nah, dia akan lebih gede ya daripada yang tadi. Oke, kita save di sini. Tapi sebelumnya kita ganti dulu ininya dengan row span. Row span, file save as. Misalnya rowspan.html. Oke. Nah, kita latihan sama-sama. Nah, di sini ada latihan ya. Latihan. Nah, latihannya seperti ini. Jadi kita membuat tabel seperti ini. Berarti ada berapa TR yang kita buat. Di sini ada caption, daftar cicilan barangnya, kita bagi menggunakan caption. Nah, ini ada berapa TR yang harus kita buat. TR-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 TR berarti ya. Nah, gimana membuat cara membuat ini? Kita kerjakan sama-sama, karena kalau dibuat latihan takut kalian bingung ya. Kita latihan sama-sama, di sini kalian ikutin saya. Nah, kalau misalnya kalian udah mengerjakan ini, nanti langsung dikirimkan ke LMS ya, hasil kalian. Oke, kita sama-sama mengerjakan ini. Berarti di sini kita menggunakan kertas kerja baru, new. Kita copyin aja dari yang tadi. Kita hapus dulu isi tabel ininya. Jadi kita menyisakan body-nya aja. Nah, oke. Kita isi di body-nya. Oke, tadi kita mau bikin yang tadi ya. Untuk membuat yang tadi, pertama kita tambahkan table. Bordernya kita jangan lupa 1. Oke. Langsung kita pakai TR. Nah, karena tadi yang pertama ini, yang ini adalah bergaris tebal ya, bergaris tebal. Maka di sini kita menggunakan TH, space TH. Nah, kalau kalian perhatikan ya, dia ini besar ya ininya, lebar. Karena di sini di cicilan dia sebenarnya ada 2 baris ya. Ada 2 baris. Maka dari itu kita menggunakan row span. Jadi di TH pertama kita menggunakan row span. Berapa row span-nya? Cuman 2. Oke. Nah, kita isikan di sini nomor. Baru kita tutup dengan TH.
berapa, ada berapa sih ini? Ada berapa ini ya? Kolom 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. 5 kolom. Oke, untuk 5 kolom kita pakai 5 kolom. Kita kopikan saja dari sini ya, copy paste. Ctrl C, tepi 2, 3, 4, 5. Oke, kecuali yang cicilan ini, yang cicilan itu yang keberapa sih? Keempat, nggak pakai rose pen. 1, 2, 3, 4, ini nggak pakai rose pen, jadi langsung TH aja. Oke, tadi nomor, terus nama produk ya, nama produk, uang muka, cicilan, total. Oke, untuk baris pertama sudah ya, sudah selesai. Kita tinggal tutup dengan TR. TR kedua. Tadi TR kedua adalah ini ya. Mana? Ini. 1, 2, 3. Berarti ada berapa kolom? 3 ya. Jadi kita bikin TD-nya 3 kali. 3 kali. Di sini kita langsung aja TD. TD 1, plus TD 2 plus TD 3 plus TD CTR. Oke, lanjut. Apalagi tadi yang kita isi tabel yang ketiga. Yang ketiga adalah ini ya. Ketiga. Berarti ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom. Kita buat 7 kolom. 7 kolom. Berarti sini kita tambahkan lagi TR. TD pertama itu nama produk nomor ya. TD nomor 1, TD kedua itu tentang produk televisi misalnya. TD terus TD kolom ketiga uang muka, bisa di sini uang mukanya 700.000. 700.000. Cicilannya TD lagi RP 600.000 slash TD sama ya, 600.000 ya 3 kali karena ada 7 kan. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, terakhir adalah total TD sebesar sama ya 2.500.000. Nah, kita tutup dengan TR. STR. Jadi ada berapa kali sih di sini? 1, 2, 3 kali, 2 kali lagi ya berarti ya. 2 kali lagi kita mengisi TR, mengisi baris. Kita tinggal di copy aja nih ya. 3 kali kan? 1, 2 kali lagi berarti. Ctrl C, Ctrl V, tinggal ubah datanya kan.
Ini dua nama produknya bukan televisi tapi tadi itu kulkas, kulkas dengan DP misalnya 500.000, cicilannya 300.000. Dengan total misalnya 17. Yang ketiga, microwave 600.000. Di sini misalnya 400, cicilannya 2.200.000 misalnya. Nah, TR kalau udah berarti kita menutup dengan table splash table. Nah, kalau udah kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia akan seperti ini, berarti ada kekeliruan di sini di cicilan ya. Yang lainnya udah, berarti cicilannya kita harus lihat apa ya di sini yang salah. Oke, di sini lihat kita coba kita totalnya jangan di row span dulu. Oh maaf, di cicilan ini kita pakainya bukan row span tapi call span ya. Maaf, call span-nya kita jadi berapa? 3 ya. Karena di cicilan kan kita menyatukan 3 ini kan. 3 si baris ini. Jadi kita di sini pakai cicilannya itu pakai call span sama dengan 3. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia kan seperti ini hasilnya. Tadi lupa nggak pakai call span ya. Jadi dia bakal acak-acakan. Jadi untuk cicilan kita pakai call span karena kita menyatukan kolom. Nah, ini agak terlalu ini ya. Apa namanya? Kurang rapi kan? Kurang rapi karena terlalu tidak berjarak alias sempit ya. Nggak ada renggang gitu. Kita tambahkan aja di sini di tabelnya cell padding. Kita pakai cell padding aja ya. Jadi kita cuman memberikan jarak pada sel sama teksnya aja. Cell padding. Maaf, cell padding ini berapa ya? 5. Belum di ini. 5. Nah, dia akan agak luas, agak berjarak. Nah, untuk yang nomor ini, yang 1, 2, 3 ini kok ini ya, apa namanya? Pengen di tengah nih, Bu. Oke, kalau pengen di tengah, kita tambahkan aja. Masih ingat kan kemarin kalau misalnya align sama V-line ya. Nah, untuk ini kita pakai align-nya di TR. Align sama dengan misalnya center. Oke. Nah, dia bakal di center. Kita pakai align aja di TR-nya. Oke. Oh iya lupa. Ini captionnya nggak ada ya? Oh nggak ada captionnya. Kita lihat kenapa captionnya tidak ada. Karena kita tidak menggunakan caption di sini. Lupa. Kita tambahkan caption dulu di sini ya. Caption untuk judul. Captionnya tadi daftar cicilan barang. Flash caption.
Oke, kalau udah kita lihat. Nah, dia akan seperti ini. Oke, paling sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Coba kalian latihan lagi, bukan latihan ya, ikutin yang saya kerjakan yang di latihan terakhir ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian kumpulkan ke LMS paling telat jam 12 malam hari ini. Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.